Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ermina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu yang lain, kita baca dulu sama-sama. Mulai. Wa idh qala. Ya, wa idh qala ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا. Ya. Lagi sekali lagi. Qulna ihbitu minha jami'a. Sambil diperhatikan terjemahannya, Bu ya. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Dari atas sambil jadi ibu-ibu ikuti saja. Qulna ihbitu minha jami'a. Nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi ketika kita membaca sambil ada terjemahan di bawahnya, berarti bisa lihat yang di WA. Nanti kita pencarkan kulna. Oh, berarti kami berkata, kami ihbitu. Nah, turunlah minha darinya, jami'a semuanya. Maksudnya minha itu dari surga. Nah, maksudnya begitu kan, minha, min dari ha. Nah, ha-nya dimaksud adalah surga, jami'a semuanya turun. Berarti Adam, Hawa dan iblis. Kan di atas pelakunya kan itu. Ya. Kemudian fa imma. Nah, di sini Bu, fa-nya diartikan kemudian. Sebenarnya kita artikan maka pun tidak masalah di sini. Tapi maka, di sini maka juga Ustaz. Ya. Kenapa? Di buku maka juga kok. Iya, makanya. Tapi kalau di terjemahan rata-rata dia kemudian. Oh, ya. Kan dia gini. Pada dasarnya maka dan kemudian itu kan menyatakan masih ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Biasanya begitu. Atau akibat. Kalau fa itu kan akibat dari kalimat yang sebelumnya. Maka apabila dia tidak datang, maka kan gitu. Maka dia benar-benar datang fa imma ya'tiyannakum. Jadi sambil melihat. Jadi nanti kita membaca ini ketika nanti kita kembali yang model kemarin itu tidak terlalu masalah. Fala khaufun, maka jangan khaufun takut alaihim atas mereka, wa dan la tidak hum mereka yahzanun bersedih hati. Jadi maksudnya gini Bu. Imma hurufnya baru ya Ustadz ya, imma belum ada. Ya, imma, tapi di situ diartikan fa imma jika benar-benar di sini Bu artinya Bu.
Kalau di buku jika aja Bu ya? Jika aja ya. Ya, jika. Di dalam daftar harf nggak ada juga, belum ada ini baru. Tapi di situ masuk harf Bu ya? Ya, masuk harf. Nah, nanti Tapi kita selidiki Bu. Ya, kita selidiki apakah imma itu asal kata in dengan ma digabungkan atau apa. Kalau nanti dia asal katanya dah in digabung dengan ma, berarti betul masuk kategori harf dia. Jadi nanti gitu aja Bu, dia memang ada kata-kata yang digabung menjadi satu. Contoh mimma. Mimma itu kan min dengan ma. Iya. Oh, ini mungkin mirip itu ya. Ya, nanti kita selidiki Bu. Fala khaufun sudah. Jadi tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini sebenarnya ini tidak begitu diperhatikan Bu. Di antara manusia tidak memperhatikan ini. Nah, maksudnya kan kalau kita ambil mudahnya, jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah yang memang benar-benar dari guru-guru kita yang benar, nah kita kan juga paham Bu. Kita bukan berarti membandingkan guru A, guru B, guru C, tidak. Tapi memang sudah menjadi kodrat alam. Ulama saja kan ada ulama yang baik dan ada ulama yang tidak baik. Begitu juga guru-guru, ustadz-ustadz gitu. Ada juga yang memang ya ada yang tidak baik karena memang punya niat tidak baik. Ada yang tidak baik karena dia tidak tahu tidak baik. Ya, mungkin dari gurunya dulu begitu, dia kan ikut saja ada. Nah, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, yang tentu saja sesuai Al-Quran dan hadis, maka kita memang tidak perlu ada kesedihan lagi. Terus saja lakukan. Walaupun kadang nanti muncul keraguan, benar nggak ini yang saya lakukan? Nah, gitu. Ini jadi memantapkan sebetulnya maksudnya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, karena nanti ketika kita menjalankan perintah Allah itu kan ada kadang-kadang malah kok saya merasa sengsara ya. Ada yang begitu nanti. Harusnya agama ini kan nikmat, kok malah saya sengsara, kan ada yang begitu. Padahal boleh jadi itu yang benar gitu. Nah, itu. Nah, ini. Oke. Wala hum yahzanun ayat 38. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ayo Bu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ya. Nah, kita selesaikan dulu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Ibu perhatikan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Di ayatina itu ketemu ulaik. Kalau Ibu memutus kayak saya tadi, karena artinya itu kan di Indonesianya ada komanya Bu. Jadi makanya boleh memutus di situ sebenarnya Bu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Boleh. Nah, baru ulaika. Kalau mau disambung, nah tanda panjangnya berfungsi Bu ketika bersambung. Jadi kalau bersambung dia bacanya begini. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, biasanya koma itu kan tidak titik, maka tidak berhenti. Nah, ketika dia tidak berhenti, maka huruf mat panjangna ketemu dengan hamzah harus dipanjangkan 4 atau 5. Tapi kalau dia berhenti bi ayatina cukup 2 harokat saja. Nah, itu Bu. Meskipun ada tanda panjangnya. Iya. Ya, paham ya? Tanda panjang itu berhubungan dengan hamzah. Iya, betul.
Kalau tidak ada tanda hamzah, biarpun dikasih tulisan itu dia tidak berfungsi. Karena tajwid itu kaitannya dengan bunyi, Bu. Nah, jadi gitu. Ya, jadi karena kita bacanya panjang, maka dia sampai ashabun nar. Nah, hum fiha khalidun. Nah, kebetulan di sini dikasih tanda titik. Ya. Walladzi, dan orang-orang yang kafir, kafaru, wakadzabu, dan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengkafirkan dan mendustakan di ayatina, ayat-ayat kami. Ya. Dalam terjemahan di sini kata bi tidak diartikan, Bu. Boleh, boleh. Jadi memang bi itu begitu, Bu. Ada yang bisa ada yang masuk ke dalam arti, ada yang tidak perlu diartikan sebagai huruf pelengkap. Ada Di sini begitu. tetap dengan Ustaz. Tidak apa-apa, Bu. Tapi kalau diartikan dengan ayat-ayat kami, kalau memang masih terasa nyaman didengar, nggak ada masalah juga, Bu. Ya, maksudnya juga arahnya lebih jelas dengan menambahkan dengan. Ya, jadi enggak apa-apa, Bu. Kalau di sini kan dihilangkan. Ya. Ulaika ashabun nar, iya sudah. Ya, mereka kekal di dalamnya. Kemudian kita lanjut. Iya, ke halaman selanjutnya. 40 Ustaz. 40, 41 ya, Bu? 40. Dulu, Ya. Ustaz. Hari pertemuan hari ini. Ya, sampai 41 ya, Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ayo, Bu. Bani alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa aufu bi ahdi aufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, saya sambung. Biasanya disambung nih, Bu. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nggak apa-apa, Bu. Pesan, Bu. Ya bani Israil allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun.
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ayo. Aminu bima. Tikol lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirim bih. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati. Walau Tashtaru bi ayati. Ya, lanjutannya Bu, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, ini karena saya menghabiskan ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya. Nah, kita kembali lagi ke hari pertama. Hari pertama. Qulnah bitu minha jami'a. Nah, jadi pelan-pelan. ayat Qulnah berapa bitu minha jami'a. itu? Iya, Oh ya. qulnah bitu minha jami'a. Iya, qulnah bitu minha jami'a. Ya, kalau yang bisa 20 kali sudah hafal lumayan. Nah, sudah hafal sambung. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mau langsung habis enggak apa-apa Bu. Nanti gitu. Sebenarnya kalau sering-sering dibaca, dia biasanya mudah Bu menghafalnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, jadi sebelumnya ini belum lancar. ya, enggak apa-apa Bu, belum lancar, yang penting sudah mulai. Tadi kalau ada tanda panjang bertemu dengan huruf alif, ya huruf alif yang hidup. Nah, kalau alif yang tidak hidup tidak masuk. Maksudnya alif yang bertanda fathah, kasroh, domah, tanwin. Nah, biasa. Nah, kalau alifnya sukun tidak berfungsi juga dia. Artinya kalau sukun itu artinya dianggap tidak ada. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah sambil dilihat kembali textbooknya. Nah, jadi ketika melihat textbooknya, kalau bisa sampai habis Bu. Jadi ketika melihat textbook, kita menghafalkan kosakatanya itu sampai habis. Karena kita kan cuma membaca. Jadi yang kita hafal fokusnya adalah Indonesia dan jenisnya. Itu kalau yang hari-hari. Jadi memang hari-hari itu salah satu target kita. Jadi target kita membaca. Jadi minimal sehari sekali itu Bu. Ya, dari 37 sampai 47 yang terdapat 52 kata baru itu hari-hari Bu. Jadi satu hari minimal sekali itu. Nah, jadi kita ulangi sampai berapa kali nanti. Nah, itu. Nah, dia akan berangsur memudahkan ingatan ketika kita sambil menghafal Arabnya. Nah, itu Bu. Jadi kuncinya memang di situ. Jadi
Ini saya sudah merasakan Bu sebenarnya Bu. Sudah merasakan. Nah nanti minggu depan itu kan saya punya kelompok baru lagi Bu, langsung 2 Bu. Iya. Nah, langsung 2, 1 yang langsung di Al Ihsan mereka rencana, ya kemudian ada yang Zoom. Nah tentu saja mereka nanti tidak akan seperti ini, tentu saja mereka akan kita kurangi porsinya. Dia kalau saya memperhatikan itu karena jamaah lama saya juga, itu nanti mungkin satu pertemuan ini paling tidak kita bagi 3 dia. Apalagi mereka tidak siap hari-hari kan gitu. Yang kelompok Jadi yang di Al Ihsan yang kelompok Ibu Nur Fadila itu Kak, Pak. lain kami ada lagi Bu. Oh, bikin baru. Bapak. Ya kami ada lagi khusus di luar mereka. Kan saya sudah bilang di sana ada Ibu ke sana. Oh ternyata mereka mungkin sudah apa ya, sudah penuh Kan mungkin. beda. Iya. Lagi pula memang salah satu beberapa jamaah di situ juga memang jamaah saya di Batu Cermin Bu. Jadi gitu. Oh. Jadi mau saya bawa ke Sirat Salman katanya nggak ada taksinya, jadi nggak berani. Ya sudah nggak apa-apa. Nah itu, iya. Jadi masing-masing yaitu mungkin ini hikmah di balik ini semua Bu. Jadi kalau Ibu mungkin merasa agak berat dengan tambahan ini Pak, biasa saya saja. bersyukur Pak, saya ada tambahan ini, saya senang. Ya. Dan ini menjadi, maaf Bu, ini misi saya sebetulnya Bu. Karena saya itu juga penasaran Bu. Iya, Kenapa Pak. sih kita selama ini percaya dengan metode luar, sementara kita di sendiri sebetulnya punya potensi Bu. Ya termasuk Ibu sebenarnya punya potensi. Bagaimana kita mengeluarkan potensi itu? Nah, itu Bu. Saya enggak ngebayangin saya bisa menghafalkan Al-Baqarah Ustadz. Kayaknya kok panjang gitu. Ternyata memang Bu dijalani alhamdulillah. Ya, memang nggak perlu dibayangin Bu, tapi dilaksanakan Bu. Dilaksanakan. Dirasakan. Jadi nggak usah dibayangin memang. Ada temannya juga jadi senang Ya. Ustadz. Iya, semangat. Teman itu Nah. sebagai semangat, Bu. Ya itulah Bu tentang hadis jamaah. Jadi seperti domba, Jamaah. jangan keluar dari kumpulan domba itu, nanti tersesat. Makanya kita kan ada hadis tentang yang domba, kumpulan domba itu. Nah kita juga begitu, bukan berarti kita ini domba, kita ini manusia. Laqad khalaqnal insana Keluar dari kelompoknya. Iya, jadi kita harus berkelompok Bu. Kalau keluar dari kelompok masalah gitu loh. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, jadi saya ini gini, selama ini maaf kalau di tempat kita mungkin Bu Pur ngalami yang sudah paham. Kan hampir kita nggak punya ciri khas Bu di tempat kita itu. Kita semua rata-rata mengikuti dari luar, misalnya tahfiz umi misalnya, tahfiz gerakan badan, itu kan dari luar kita semua. Nah, mengapa kita kok tidak punya gitu loh. Nah, itu. Nah, karena gini Bu, orang kelompok kita, jadi teman-teman itu berhati-hati sekali Bu dalam seperti itu agar apa? Yaitu tadi agar jangan sampai nanti kalau sudah mendarah daging bisa jadi masalah. Memang maksudnya baik. Nah, contoh yaitu saya peragakan kan ketika anak-anak dibiasakan Bismillahirrahmanirrahim sambil menggerakkan tangan. Bagaimana nanti ketika refleks itu sudah terpendam di otak bawah sadarnya, ketika dia takbir baca Al-Fatihah, bubar sholatnya. Nah itu yang jadi masalah baru yang kita mungkin tidak sampai ke sana. Nah itu. Bikin ajak main-main gitu ya Pak. Ya padahal tidak ada seperti itu. Itu sebuah metode. Nah itu. Nah, makanya memang itu kita dikenalkan di anak-anak saja. Nah, jadi memang kita perlu gitu. Al Ihsan 2 itu gitu anak-anak diajarin pakai Ya gerak-gerak. nggak apa-apa Bu. Jadi nanti artinya gini Bu, ibu dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu lah. Kalau anak enggak biasanya kan cucu lah Bu. Cucu yang misalnya kalau lepas dari mana ini, dari kelompok bermain biasanya kan bisa sambil dianu. Bahkan kalau yang saya tahu Bu di UMI itu orang tuanya diwajibkan ikut Bu. Anaknya belajar, orang tuanya wajib
orang tuanya bisa, orang tuanya menekan. Nanti kalau orang tuanya nggak bisa, dia panggil gurunya ke rumah gitu loh. Nah, jadi seperti itu yang saya perhatikan. Nah, itu jadi, dan memang kan yang saya tahu termasuk di tempat-tempat tertentu kan booming itu, Bu, dan dianggap berhasil. Itu. Nah, kita juga harus punya, Bu. Nah, makanya MBBA ini bagi saya satu terobosan. Tinggal bagaimana kita memolesnya. Nah, ini. Nah, makanya alhamdulillah saya bersyukur sekali ada ibu-ibu yang mau sampai ke sini. Karena saya berpikir kalau sampai hari ini karena merasa aduh berat betul. Nah, kalau merasa berat, Bu, Ibu buka surah ke-7 ayat 1. Coba buka, Bu. Surah ke-7 ayat 1. Ya. Ya. 7 ayat 1. Al-A'raf, Bu, ya. Al-A'raf, ya. Ya, coba. Ayat 2 kayaknya. Ayat 1. Ya. Ayat 2 lah. Kitabun unzila Oh ilaika. ya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadarika. Ayo coba terjemahkan dengan MBBA, Bu. Alif lam mim shad sudah. Kitabun kitab. Unzila. Ayo sudah unzila. Turunkan kepada kamu, Ya. maka tidak yakun, apa yakun ya? Ya. Yang yakun kan sudah, Bu, jadi. Oh, jadi Yakun jadi. Iya, yakun tuh jadi kan? Jadi. Ya. Terus dalam sodri. Sodri dada. Nah, itu kan belum ada, Bu, enggak apa-apa. Terus Haroju. ya. Haroju apa? Jadi alif lam mim shad. Nah, ada adanya itu, Bu. Jangan shad saja. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika kharajum minhu. Kharaj itu keluar. Minhu darinya ditunziro bihi. Apa, Bu, lanjutannya? Ditunziro bihi, ya kah? Kitabun unzila ilaika fala kharajum minhu ditunziro bihi wa zikra lil mu'minin. Coba baca terjemahan bebasnya, Bu, yang ada di situ. Jadi diturunkan kitab Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi jangan merasa apa di situ, Bu? Berat, Bu, ya? Sempit dada. Sempit. Nah, merasa sesak, sempit, berat. Sesak, iya. Merasa sesak lah istilahnya. Ya, karena mungkin waduh, ini belum lagi selesai, datang lagi ayatnya, belum selesai lagi, kan begitu. Belum lancar. Iya, Bu. Makanya saya bilang Pak, berjuang dengan berdarah-darah istilahnya. Nanti insya Allah kita juga tetap sesuaikan waktu untuk memurajaah kembali. Tapi insya Allah, Bu, kalau yang 5 baris ini, jadi 3 baris ini kita tekuni, ini proyeksi saya, Bu, sekitar sebulan, Bu. Nanti kalau sudah di atas sebulan, kalau betul-betul kita praktekkan, itu kita bisa 2 baris, Bu. Jadi 6 lagi. Jadi akhirnya kita 1 pekan bisa 6. Dua halaman atau 1 lembar. Jadi memang sebegitu, Bu. Jadi kita kalau memang bisa sukses, sebetulnya memang yang pernah diviralkan itu ada orang tua sudah taruhlah 60-70, tapi dia mandiri, Bu. Jadi mencobanya itu dari waktu habis subuh sampai waktu duha. Nah, jadi 2 tahun selesai, Bu, ternyata. Nah, kalau saya masih agak mengurangi sekitar 4 tahunan, Bu. Berapaan, Ustadz?
berapa juz 2 tahunnya dia itu? 30 juz. 30 juz. 30 juz, 2 tahun. Ya, Bu. Jadi tiap hari habis subuh sampai duha. Itu aja, Bu. Habis subuh sampai duha. Dan ternyata memang berat, Bu. Makanya kan ada hadis itu, pahalanya kan dari subuh sampai duha itu kan baru keluar seperti umroh dan haji, Bu. Dan memang berat, Bu. Jadi rasa nggak betah itu. Itu rasa nggak betah, bener rasa nggak betah. Mungkin sudah longgar waktunya. Ya, karena memang sudah tua, Bu. Sudah, dia juga udah nggak ngerjain yang lain lagi. Nggak ada Jadi tanggungan. begitu. Nah itu. Jadi ya itu kan usaha itu sudah terbukti gitu. Nah kalau kita yang sambil masih di bawah 40 sambil bekerja, sambil masih ada urusan duniawi, memang minimal itu 4 tahun. Tapi itu kalau masuk program, kalau enggak masuk program memang nggak bisa, Bu. Kayak saya kan enggak masuk program. Saya dulu berpikir 30 tahun hafal 30 juz, Bu. Ternyata 30 tahun berlalu enggak hafal juga, Bu. Karena tidak masuk program. Nah, kalau tidak masuk program ya kita ya seperti itu, Bu. Kan Ya, ibaratnya kalau ada temennya, Ustaz. ya. Jadi masuk program yaitu tadi masuk kelompok. Masuk kelompok kita saling mengingatkan. Jadi kalau masuk kelompok saling mengingatkan, kemudian ada pertemuan-pertemuan. Nah itu pertemuan-pertemuan rutin, walaupun kalau sekarang lewat Zoom, ya itu tadi. Nah itu menyenangkan, Bu. Nanti kalau sudah terbiasa itu jadi nikmat. Ya. Bahkan iya. Ustaz, ini kan kita ini berapa sampai pertemuan berapa ini, Ustaz? Ya. Nanti kalau habis ini bukunya sudah ada lagi kah, Ustaz? Sudah dibikin kah untuk berikutnya? Saya belum tahu masalah buku itu, Bu. Setahu saya gini, Bu. Sebenarnya kan begini. Kalau kita sudah sampai 4 juz itu, sebenarnya selanjutnya itu sudah insya Allah sudah nggak ada masalah, Bu. Sendiri. Ya, kan ini setengah juz, Ya. Ustaz. Katanya kan 6 buku 3 juz. Nah, ini buku keduanya kan Ya. kita belum tahu nih ada apa enggak gitu Oh, kan. kalau buku keduanya ada, nggak usah. Ada Itu sudah ya, yang Ustaz. sudah nggak usah khawatir, Bu. Pokoknya sambungannya itu sudah ada. Sudah ada, Cuma ya. nanti kalau setelah yang dibicarakan, karena memang begini pola dasar pikiran teman-teman sepertinya, karena dengan itu sebenarnya kita sudah bisa jalan menerjemahkan yang selanjutnya, maka kita tidak perlu lagi mempelajari sampai juz terakhir. Nah, kecuali ilmu-ilmu baru, misalnya sejarah Al-Quran, nahwu shorof, ya silahkan saja. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, itu. Jadi begitu. Jadi dengan bahkan satu Al-Baqarah saja, kayak tadi kan sudah coba surah ke-7 sudah kita coba mengartikan. Yang belum ada apa? Sodri aja. Sodri. Ya. Ada. Sodri. Ya, kan artinya, nah sudah 7 itu halaman berapa? Padahal kita baru 6 halaman sudah bisa menjangkau yang sana-sana. Bu Nah, Ermi, kecuali kita ya. itu nggak pede, bisa aja sudah hafal, ada sebagian sudah tahu artinya, tinggal nyambung aja. Iya kan? Gimana, Bu Ermin? Iya, enggak, yang saya tanyakan itu bukan yang yang ini nih yang juz juz pertama yang kedua, maksud saya sudah ada buku. Takutnya kan ini habis ini kita ketahan gitu kan. Kalau sudah ada ya alhamdulillah kita tinggal nyambung gitu kan. Terus artinya Bu, sampai juz 6 kan aja Kak. Rata-rata kan Al-Qur'an ini kan diulang-ulang. Jadi artinya sebagian ada yang diulang-ulang tadi itu. Paling ya perkata yang baru-baru aja yang kita nggak tahu. Insya Allah itu ada, Bu, berlanjut. Yang jelas sudah sepertinya, Bu, kalau saya perhatikan itu sudah masuk ke percetakan, Bu. Tinggal datang. Saya sih belum ngecek apakah itu ada buku 2-nya di masjid itu, Bu. Saya nggak begitu ngecek. Ya karena masih ada beberapa. Belum, Pak, belum datang. Belum ya. Karena sudah ada masih beberapa dus itu. Itu. Ya mungkin ada teman-teman di daerah lain yang perlu perubahan cetakan itu kayak agak gede sedikit. Masukan-masukan. Nah nanti ketika di kelompok mudaris nanti bisa kita usulkan, Bu.
agar hurufnya itu Hurufnya itu dipercepat. penuh Ya, tebel. ya memang karena itu Tulisannya tebel, huruf itu ya. tulisan Ada. ketik, Bu. Ketik Iya. Arab itu. Memang harusnya bukan huruf ketik Arab dia, huruf tulisan tangan memang. Tapi memang kalau tulisan tangan itu memang lama, Bu. Kecil sekali. Ya betul. Pakai kacamata yang gede baru. Ya, makanya saya sendiri, Bu, Lihat tuh, terlalu Apa? kecil. pakai Quran lain lagi. Jadi nggak pakai Saya Quran itu ya saja, pakai pakai Quran lain anu, lagi. Pakai Ya, pakai anu, Al-Quran. pakai anu lain, bahan lain yang dibaca Ustadz supaya ya, kawan hurufnya Iya. bisa. ya betul. Anu atau Lalu- apa sih? Lalu matanya udah pada rabun. Yang artinya itu kadang berbeda. Jadi lihat lagi di kamus gitu. Ya, Iya. jadi Bu, inilah sebetulnya salah satu sasaran kita, Bu. Jadi saya pun menyadari, Bu, mata ini tambah lama, biarpun Iya. diusahakan, ya menurun, Hematnya Bu. kurang. Ya, jadi kalau mengandalkan bacaan agak gimana. Tapi kalau sudah biasa membaca dari sekarang, jadi kalau Iya. dengar itu, Bu, dengar aja orang salah itu tahu kita, Bu. Bisa menyaut. Apalagi salah panjang pendeknya itu ngerasa, oh, itu salah tuh. Jadi Nggak tahu kita, enak. Bu. Iya, jadi gitu. Nah, ini manfaatnya, apalagi Allah memberi kita kekuatan menghafal sampai seluruhnya, dan ini kan kita saling mengoreksi. Nah, ini dan juga menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi kan, makanya di perang Uhud tuh sampai 70 sahabat penghafal Quran meninggal, gugur kan, artinya apa? Menghafal Quran itu meskipun tidak ada, mungkin kalau orang bilang adakah perintah tegasnya kan gitu ya, tapi kenapa sahabat Nabi sampai segitunya gitu loh, artinya ya mau tidak mau kita kan ngikuti, kita kan juga Zaman dulu pengikut memang Nabi harus kan gitu. dihafal, Ustaz. Nggak ada bukunya Ya, kan. cuma ya kita punya kemampuan, tapi jangan patah semangat. Itulah mungkin Allah menjaga Quran, katanya itu ya dengan orang penghafal-hafal Quran ini. Ya kan? Ya. Al-Quran. Nah, makanya kan katanya ada Quran Nusantara yang ayat-ayat tidak apa, ayat juga ayat Diambil, ada. ya. Kemudian surah juga ada yang tidak ada. Makanya kita juga sering-sering 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa. Begitu terus sampai seterusnya. Ya kalau yang urut-urut hafal, juz amma hafal. Mulai dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, hafal gitu. Tapi begitu tengah-tengah, ini surah nomor berapa? Nah. Nggak tahu. Ya, kalau nomornya enggak hafal Ustaz, tapi surahnya tak hafal. Nah, nomornya itu minimal nomor, Bu. Jadi kalau nomor itu karena kita menghafalnya tidak utuh biasanya masing-masing surah, maka kita perlu makanya saya bilang kemarin diurutkan ketika membaca. Jadi kita nanti ingat dengan sendirinya, Bu. Oh, yang saya baca ini adalah surah Al-Jumu'ah. Nah, kemudian dan selanjutnya dan selanjutnya. Misalnya, saya baca ini surah Yasin berarti surah ke-32. 36. As-Sajdah 32. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu. Jadi dia nanti nomor surah akan otomatis. Nah, jadi yang sudah kita hafal itu sebaiknya dibaca, dihafalkan dengan secara berurutan. Ya, jadi dibaca secara berurutan. Kalau lihat, jadi dia memudahkan sebenarnya itu. Nah, itu Bu. Putus kah? Nggak ada pengajian. Oke Bu ya, kalau gitu saya kira cukup. Jadi kita tinggal mengulang kembali. Jadi nanti untuk hari seterusnya kita praktekkan seperti yang 2 hari ini Bu. Kita coba dulu cara 2 hari ini. Dan jangan lupa Bu, yang hari-hari minimal 1 hari
ayat 37 sampai 47 buku teks MBBA-nya selesai karena ada 52 kosakata. Nah itu. Nah, kemudian untuk yang membaca sambil pelan-pelan menghafal itu kita coba dengan 3 baris sampai nanti di hari kelima berarti selesai 1 halaman. Hari berikutnya kita tinggal dengan murojaah. Ya, itu Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sangat tentunya berterima kasih kepada ibu-ibu dan juga bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada saya sarana dan prasarana sehingga bisa seperti ini. Amin. Alhamdulillah. Nah, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Jazakumullah khairan katsiran. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.